Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesia, aku dengan tema Aibmu adalah Aib Keluargamu. Nah tadi kita sudah bahas secara mendalam di segmen Tanya Jawab. Nah kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi Tanya Jawab. Kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah. Yang pertama kami persilakan Ibu, Norma. Norma ini Bapak atau Ibu nih? Silakan boleh berdiri. Oh, Neng Norma, Ukti Norma. Baik, nanti akan dijawab Satile ya, silakan. Izinkan perkenalan, nama saya Norma dari Bekasi. Izin tanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita membedakan antara rahasia yang perlu dijaga dengan informasi yang perlu diungkap? Mungkin itu saja, terima kasih Pak Ustadz. Baik, Ustadz Tile terlebih dahulu nih. Iya, Ukti Norma ini. Iya, langsung ini. Langsung udah turun. Ya, Neng Norma, Masya Allah luar biasa. Norma. Alhamdulillah pertanyaannya ini, mana yang mesti kita kasih tahu, ya enggak, antara informasi yang baik atau enggak di medsos terutama, ya kan begitu. Jadi setiap kita itu pasti bisa menerka mana hal-hal yang pribadi yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat dan media, dan ada juga hal-hal yang mesti kita rahasiakan. Artinya ketika informasi umpama contoh Neng Norma dapat flyer, hadirilah pengajian tabligh akbar di masjid ini dengan penceramah ini. Nah itu boleh di-share, dikasih tahu, diinformasikan. Artinya apa? Itu salah satu bentuk dakwah. Dakwah kita di medsos. Ini medsos luar biasa pengaruhnya. Kenapa? Karena emang udah kemajuan zaman. Di rumah aja ibu, jujur aja. Anak megang HP, bener? Emaknya megang HP, bapaknya megang HP. Mau tidur masih megang HP. Bangun tidur yang dicari. Berantem laki bini gara-gara. Berantem sama cewek pacarnya gara-gara. Ini emang udah zamannya HP, bener bu? Tapi kita bisa menyikapi itu semua dengan cara apa? Hal-hal yang baik yang mesti diposting, hal-hal yang baik yang mesti dikonsumsi itu untuk tujuan dakwah. Tapi hal-hal yang pribadi, ini kadang-kadang banyak masih hal-hal yang pribadi kita expose di medsos. Ya enggak? Kadang-kadang ada yang pengen banget di-mention. Cia, ngerti ya? Iya kan? Hal-hal yang baik boleh kita mention, terus kita upload lagi, ya kan. Insya Allah ini semua membawa kebaikan buat kita. Artinya kita dewasa dalam menyikapi medsos. Sekarang ini luar biasa Pak Bu, pengaruhnya. Dulu saya nih, dulu nonton layar tancap aja susah. Bener bapak galak, emak galak, masuk kamar kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Dulu tuh bu, dulu. Sekarang anak kita bagaimana mau dikuncin pintu, filmnya udah masuk ke kamar. Filmnya udah masuk di rumah, filmnya udah di handphone. Artinya ini filter buat kita semua dengan cara apa? Hal yang baik kita mesti sampaikan. Tadi saya sudah bilang, fa'amma bini'mati rabbika fahadits. Ketika kita mendapat nikmat, kasih tahu orang lain. Dengan tujuan bukan sombong, bukan ria. Benar bu? Makanya kan ada orang kadang lagi umroh ya bu. Ini kan biasa orang-orang warga plus 62 kan begitu ya biasanya kan. Kalau di depan Ka'bah, oke guys, alhamdulillah saya udah masuk ke Masjidil Haram ya kan. Nah ini boleh diupload apa tidak? Tergantung niatnya. Kenapa? Semua ibadah innamal a'malu binniyat. Semua kerjaan ada tujuannya dengan apa? Pertama niatnya baik apa enggak? Kalau cuma buat ria enggak dapat apa-apa. Bener bu? Pekerjaan yang ria itu semuanya enggak ada balasannya. Percuma kita kerja ibadah dengan pengen pamer, pengen dipuji. Tetapi ada kerjaan amalan yang pakai dengan niat ria, pengen pamer sama orang, ada pahalanya. Apa itu? Banyak baca solawat. Solawat dalam keadaan ria boleh. Tuh hebat, tetap berpahala. Inilah kehebatan sholawat. Maka Neng Norma insya Allah pasti ketika kita sudah bisa mendapat memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kita konsumsi secara umum dan untuk apa yang kita sampaikan secara yang baik. Insya Allah akan mendapat berkah. Amin. Niatin dakwah, niatin kita semua untuk ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah ditunjuk-tunjuk makanya saya... Baik, terima kasih Ustaz Tile. Paling tidak
Saring sebelum sharing. Iya, saring nah, sebelum itu, sharing. Ini saring, diayak. Diayak, udah kayak beras ya. Baik, terima kasih Ustadz Tile atas jawabannya.